channel. Di video ini aku akan membahas tentang gimana sih pengalaman waktu pondok pesantren saat SMA. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih SMP dan kemudian berencana untuk melanjutkan SMA di pondok pesantren, kira-kira kalau pondok pesantren itu kayak gimana sih? Apakah kita itu belajar materi seperti anak sekolah biasanya? Atau kalau enggak, apakah kita benar-benar cuma belajar agama aja, nggak ada pelajaran sekolahnya sama sekali? Nah, itu mungkin adalah pertanyaan yang paling umum dipikirkan bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang pondok pesantren, karena juga dulu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata itu tuh beda-beda tergantung dengan pondok pesantren mana yang kita daftari. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana untuk masuk ke pondok pesantren A atau masuk ke pondok pesantren B, cari dulu informasi tentang pondok pesantren tersebut. Jadi jangan tiba-tiba langsung, jadilah aku daftar ke sini pasti kayak gini. Itu kan mindset kita ya. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya, dan juga kalau bisa teman-teman punya beberapa pilihan sehingga teman-teman bisa mencari mana yang paling cocok. Karena kalau kita cuma ngelihat satu, kita pasti ngerasa itu tuh yang paling bagus, karena kita belum melihat yang kedua, yang ketiga. Jadi teman-teman, menurut saya at least minimal punya 2 pilihan atau 3 pilihan gitu. Kalau dulu waktu saya sekolah SMA itu nggak punya pilihan, jadi dulu orang tua nyarikan dan ya udah itu yang terdekat. Dan yang terdekat pun waktu di tahun itu, tahun 2009, paling dekat itu adanya ya di luar kota, jadi di kota sebelah itu udah yang paling dekat. Nggak kayak sekarang sih, udah banyak di dalam kota aku sendiri. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama yang muncul yaitu, kalau misalnya di pondok pesantren tinggalnya di mana? Nah, jadi kalau di pondok pesantren, ini aku bahas tentang pondok pesantrenku waktu aku SMA. Jadi aku SMA di SMA IT Al-Kahfi yang berlokasi di Bogor. Nah, kalau untuk lokasi tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya itu di asrama. Jadi kita full 24 jam beraktivitas di dalam pondok pesantren, jadi nggak keluar pulang ke rumah kayak gitu, kayak teman-teman yang mungkin SMA-nya di SMA negeri lain, ya sekolah terus itu pulang ke rumah masing-masing. Nah, tapi di sini enggak, kita pulang ke asrama, dan di asrama tersebut sama teman-teman sekelas kita. Untuk asramanya kayak gimana? Jadi untuk asramanya lumayan luas, ada beberapa asrama. Untuk yang asrama putri terpisah dari yang asrama putra, dan terpisahnya lumayan jauh, jadi beberapa kilometer. Jadi yang asrama putri, kemudian yang paling bawah, jadi kalau misalnya teman-teman masuk dari pintu masuk utama, jadi pintu masuknya cuma one gate. Jadi ya kalau misalnya masuk lewat pintu itu nggak bisa keluar lewat pintu yang lain, keluarnya lewat pintu yang sama juga. Jadi ketika masuk lewat pintu utama, itu adalah asrama putra dulu. Setelah asrama putra semua, kemudian baru lapangan-lapangan, kemudian baru tempat sekolah atau SMA dan maupun SMP juga ada di situ untuk yang putra. Setelah itu baru ada satpam, jadi ada pos satpam yang membatasi antara asrama yang putra dan pokoknya wilayah putra sama wilayah yang putri. Nah, kemudian setelah pos satpam tersebut baru ruang guru, baru setelah itu sekolah untuk yang putri, baru yang paling bawah banget dan tidak bisa terlihat sejauh mata memandang pun dari sekolahnya yang cowok. Nah, di situ baru ada asrama putri. Jadi otomatis saat sekolah itu nggak bergabung antara putra maupun putri saat di asrama, apalagi kan ya, maupun saat di kelas. Jadi kita sama sekali bukan nggak pernah sih, mungkin pernah bisa melihat cowok beberapa kali, cuma ya ngelihat sekilas. Kita juga nggak boleh berinteraksi dengan mereka. Jadi oke, itu untuk pembahasannya adalah asrama. Satu asrama berapa orang sih? Apakah satu kamar satu orang? Tidak. Jadi satu kamar itu minimum ada yang berisi 6 orang, tapi juga ada yang lebih, ada yang 8 sampai 10 orang satu kamar. Jadi untuk kamarnya seperti apa? Jadi ranjangnya ranjang tingkat. Ada yang dapat bagian ranjang bawah dan juga ada yang dapat bagian ranjang atas. Kalau untuk pilihan ranjangnya terserah. Jadi kita ya bebas aja milih kamu yang di mana kayak gitu. Jadi nggak ditentukan sama wali asramanya. Kemudian untuk sekolahnya, ya untuk sekolah tadi sesuai yang saya sebutkan, untuk ruang kelasnya itu terpisah antara yang laki-laki dan yang perempuan, dan kita nggak ada namanya jam olahraga nanti gabung yang laki-laki sama yang perempuan, nggak ada. Jadi kalau yang olahraga ya jamnya perempuan terpisah dengan yang laki-laki. Dan juga seingat saya waktu itu nggak ada namanya mata pelajaran penjaskes atau olahraga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau olahraga, yang ngambil ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga. Misalnya teman-teman mau ngambil basket kah, atau mungkin bela diri. Nah, itu di luar dari jam sekolah. Jadi nanti ngambil pas weekend. Dan kalau misalnya memang tidak mau mengambil, ya berarti nggak berolahraga sama sekali gitu selama 1 minggu tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajarannya kayak gimana sih? Apakah belajar
yang benar-benar pelajaran agama aja, apakah kita nggak mempelajari kayak fisika, matematika, terus biologi, kan nanti kita juga mau kuliah setelah lulus dari pondok pesantren. Nah, jadi untuk pondok pesantren ini, kamu cari apakah kamu yang full pondok pesantren ataukah yang SMA unggulan yang plus pondok pesantren gitu kan. Nah, kalau aku tuh dulu daftarnya adalah SMA, dan aku baru tahu ketika lulus, jadi di ijazahnya itu tulisannya adalah Depdikbud atau Diknas waktu itu. Nah, itu beda sama Depak. Jadi nanti di ijazahnya beda dari Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dulu aku pakai Diknas. Lupa kalau nggak Diknas, Dikbud deh. Nah, jadi materi UN-nya itu sesuai dengan Diknas. Kalau Diknas ikutin lah sama kayak SMA negeri lain. Jadi ada mata pelajarannya mulai dari biologi, fisika, kimia, matematika, terus udah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan saat UN pun sama seperti itu. Jadi kita melaksanakan UN serentak seperti di SMA-SMA lain. Ya, kita juga saat UN itu ya di sekolah kita sendiri, cuma nanti pengawasnya datang dari luar sekolah. Kemudian untuk apakah ada UN, apakah ada UAS, apakah ada UTS? Iya, ada. Kita kan ngikutin Diknas ya, jadi sesuai dengan kurikulumnya dari sana. Buku-buku juga kita menggunakan buku-buku terbitan dari ya publishernya. Ada yang dari Erlangga, juga ada yang dari apa aja sih waktu itu. Ya pokoknya buku-buku yang biasa teman-teman bisa dapatkan di toko buku seperti Gramedia dan lain-lain. Nah, untuk UTS ada, jadi kalau misal UAS itu per 6 bulan, kalau UTS itu separuhnya, berarti per 3 bulan ya. Jadi ada UTS nanti, terus udah itu nanti di akhir juga akan ada UAS. Apakah nanti ada tugas-tugas di kelas? Iya, ada tugas. Kita seperti biasa sekolahnya, bahkan lebih sih ya. Nanti saya jelaskan secara detail untuk berapa lama sih sekolahnya itu per hari. Kemudian apakah ada pelajaran tambahan? Iya, ada pelajaran tambahan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di SMA negeri biasa, untuk mata pelajarannya ya standar aja kan. Mata pelajaran nanti di UN kan apa aja, termasuk juga kayak olahraga, kemudian ada mata pelajaran bahasa kayak gitu. Nah, kalau di pondok pesantren, khususnya di tempatku itu, ada pelajaran tambahan seperti tafsir, fikih, sirah nabawiyah, kemudian nahu, sorok, bahasa Arab, dan lain-lain. Jadi, ini juga yang menyebabkan waktu sekolahnya itu jauh lebih panjang. Kemudian, untuk pertanyaan ke-6, kegiatannya di sekolah itu, kegiatannya itu seperti apa? Nah, untuk kegiatannya, ini saya jelaskan, tapi mohon maaf kalau misalnya emang ada yang lupa, karena ini udah lumayan lama ya. Mungkin 10 tahunan yang lalu. Jadi ini saya sambil mengingat, tapi teman-teman kalau misalnya pengen mendapatkan penjelasan yang lebih detail, sebenarnya aku dulu udah pernah menulis buku. Setelah lulus SMA, aku beberapa tahun kemudian langsung nulis buku dan menjelaskan gimana sih secara detail waktu sekolah di SMA itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya dapat informasi yang lebih detail dan lebih dapat feel-nya, bisa lihat ke buku tersebut. Jadi informasinya udah ada di situ semua. Jadi pertama itu bangun sekitar jam 4 pagi. Jadi waktu itu wilayah Bogor kan dekat Jakarta ya. Jam setengah 5 itu baru subuh, setengah 5 lebih lah. Nah, jadi bangun sekitar jam 4 pagi, kemudian mandi, tahajud dulu, habis itu baru sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita tidak bisa langsung balik ke asrama. Jadi kita di asrama nih, sholat subuhnya nggak di asrama, nggak boleh di aula asrama kecuali kalau misalnya lagi hujan. Tapi kalau misalnya nggak hujan, ya kita harus ke masjid utama. Nah, misalnya ini nggak hujan ya, kita ke masjid utama, terus udah itu selesai sholat subuh apa yang dilakukan? Setelah selesai sholat subuh, kita langsung berkelompok, itu dalam suatu kelompok tahfiz. Nah, jadi nanti itu dikelompokkan ada 3 macam. Pertama itu kita tahsin dulu. Dan tahsin ini adalah kelompok yang ketika di awal itu kemampuan membaca Al-Qur'annya masih belum benar. Jadi kalau misalnya masih salah-salah tajwidnya, itu nggak boleh kita masuk langsung kelompok tahfiz, tapi masuk kelompoknya tahsin dulu. Jadi diperbaiki dulu cara membacanya. Jadi belum ada tuntutan untuk 1 tahun harus bisa menghafal Al-Qur'an seberapa banyak. Nah, itu namanya tahsin dulu nih. Nah, kemudian setelah lolos tahap tersebut, bisa masuk ke bagian yang tahfiz. Nah, untuk yang tahfiz ini kayak gimana? Jadi untuk yang tahfiz ini biasanya ada target dalam 1 tahun bisa menyelesaikan berapa juz. Cuma ya nggak terlalu banyak. Dan tuntutannya pun nggak kayak harus berapa gitu. Ini balik ke ketuanya, pembimbingnya masing-masing. Jadi kalau misalnya pembimbingnya minta 1 tahun kamu harus bisa menyelesaikan 1 juz misalnya, ya harus bisa menghafal 1 juz tersebut dalam waktu 1 tahun. Nah, tapi kalau misalnya ya nggak seperti itu, ya berarti bebas sesuai dengan
kamu bisanya berapa gitu, tuntutannya nggak begitu keras. Nah kemudian di atasnya lagi ada yang namanya tahosus. Tahosus ini adalah kelompok yang khusus, yang ini ada seleksinya sendiri, jadi bukan diwajibkan. Kalau misalnya tadi tahfiz itu kan wajib ya, semua santri itu harus mengikuti tahfiz, mau nggak mau harus ikut tahfiz. Kalau seandainya cara pembacaannya terus udah itu tajwidnya masih salah-salah, dikembalikan ke kelompok tahsin. Tapi kalau misalnya di kelompok tahsin udah dirasa lolos, maka masuk ke kelompok tahfiz dan punya target untuk menyelesaikan hafalan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa, wah kalau misalnya tahfiz biasa mah kurang greget nih, pengen yang lebih sulit dan lebih menantang nih. Nah, teman-teman bisa masuk ke kelompok tahosus. Untuk kelompok tahosus itu jumlahnya sedikit. Jadi kalau misalnya ada 200 orang santri, paling yang masuk kelompok tahosus itu cuma sekitar 10 orang aja. Untuk seleksinya masuk tahosus itu kayak gimana? Untuk seleksinya, dulu tuh aku ikut tahosus, jadi 2 tahun ikut tahosus. Jadi kan di kelas 10, waktu pertama kali masuk, itu udah masuk di kelompokan tahfiz. Jadi kita udah nggak bisa mendaftar tahosus ataupun apapun. Kenapa? Karena ya udah dikelompokkan seperti itu. Kemudian tahun depannya di awal kelas 11 itu ditawari oleh guru-guru, ada pembukaan seleksi untuk tahosus, mau apa enggak. Nah waktu itu aku nyoba daftar dan ternyata seleksinya adalah seperti ini. Waktu itu disuruh baca surat Al-Ankabut, bukan disuruh membaca, suruh menghafal surat Al-Ankabut 1 halaman full. Nah jadi waktu itu habis Isya akhirnya dikasih tahu sama jurinya kalau misalnya besok subuh harus sudah menyetorkan hafalan dari surat Al-Ankabut halaman pertama tersebut. Dan akhirnya waktu itu aku ngafalkan sampai sekitar jam 12 malam. Dan akhirnya besoknya habis subuh langsung menyetorkan hafalan tersebut. Alhamdulillah waktu itu emang gak ada kesalahan, cuma waktu itu aku mikir yang daftar lumayan banyak, jadi yang diambil kayak sekitar 10 orangan, terus udah itu yang daftar ada sekitar 20-25 orang lah. Nah terus udah itu akhirnya waktu itu udah selesai setoran dan kemudian sekolah seperti biasa, kemudian diumumkan lagi adalah besok subuhnya, dan akhirnya alhamdulillah saya lolos menjadi anggota kelompok tahosus. Nah, setelah menjadi anggota kelompok tahosus, emangnya apa sih yang terjadi ketika kamu sudah menjadi anggota kelompok tersebut? Apakah lebih berat tanggung jawabnya? Iya, lebih berat tanggung jawabnya. Nah, jadi di tahosus itu ada target yang lebih berat. Kalau nggak salah waktu itu per tahun targetnya 3 juz atau berapa juz gitu. Jadi kalau yang kelompok lain, tahfiz itu targetnya mungkin sekitar setengah sampai 1 juz per semester atau per tahun. Nah, kalau misalnya yang tahosus itu sekitar 3 sampai 4 kalinya. Jadi kalau misalnya yang tahfiz itu targetnya setengah juz, berarti yang tahosus itu targetnya 2 juz per 1 tahunnya. Jadi lumayan lebih berat. Kalau misalnya lebih banyak daripada itu, iya bisa aja. Nah, jadi nggak ada tuntutan kalau misalnya yang di tahfiz itu tuntutannya nggak terlalu berat, sementara yang di tahosus itu tuntutannya lebih berat. Tapi kalau misalnya seandainya kita melebihi itu, jauh lebih baik. Nah, kalau misalnya di SMA aku itu ada yang sampai bisa menghafal 30 juz nggak? Iya, ada. Ada yang bisa menghafal sampai 30 juz. Dan rata-rata itu anak-anak yang berasal dari kelompok tahosus. Nah, untuk tahosus sendiri sebenarnya tempat tahfiznya dibedain nggak sih? Berada di tempat yang sama-sama di masjid, cuma ya emang targetnya lebih banyak dibandingkan yang tahfiz tadi. Nah, kemudian itu untuk yang tahfiz ya, tadi setelah habis tahfiz itu prosesnya selama 1 jam. Jadi 1 jam itu untuk setorannya. Jadi kita itu sebenarnya seharusnya sudah menghafalkan Al-Quran dari kemarin malamnya. Jadi pagi itu tinggal menyetorkan hafalannya. Nah, cuma masalahnya banyak anak-anak itu yang di jam-jam lain tuh nggak menghafalkan Al-Quran. Jadi nanti pas jamnya tahfiz selama 1 jam tersebut dia baru menghafalkan Al-Quran. Jadi setorannya nggak mungkin bisa saat itu juga kan. Setelah selesai tahfiz jam 6, kita akan sarapan. Terus udah itu kalau misalnya belum mandi ya berarti gantian mandi di jam 6 tersebut. Terus udah itu jam 7 sudah mulai sekolah. Artinya berarti setidaknya jam 7 kurang itu sudah berangkat dan sudah sampai di sekolah. Jadi sekolah mulai di jam 7 pagi, bukan jam 8 pagi. Nah, kemudian sekolah ini berlangsung sampai sekitar jam setengah 10. Kemudian jam setengah 10 istirahat selama 30 menit. Kemudian ya teman-teman terserah mau makan lah atau ke kantin. Setauku waktu itu nggak bisa balik ke asrama. Kenapa? Karena dikunci sama wali asramanya. Biar apa? Biar anak-anak itu nggak pada balik ke asrama, terus habis itu udah nggak balik lagi ke sekolah. Jadi kamar asrama itu dikunci sama wali asrama. Akhirnya kita paling cuma bisa ke kantin, habis itu balik lagi ke sekolah. Kemudian jam 10 mulai lagi lanjut
pembelajaran di kelas sampai jam 1 siang. Kalau nggak salah apa jam setengah 1 siang gitu. Jam 1 siang kalau nggak salah. Terus udah itu pulang untuk isoma, sholat, makan siang kan. Habis itu sebelum jam 2 harus udah balik lagi ke kelas. Kemudian nanti ada pembelajaran lagi sampai jam 4 sore. Nah, setelah itu jam 4 sore pulang untuk sholat, mandi, terus udah itu makan malam. Jadi makan malamnya nggak malam hari, tapi sore itu. Nah, setelah itu maghrib sekitar jam 6, itu balik lagi ke masjid. Kemudian, nah sholat maghrib kan, setelah sholat maghrib, kadang-kadang ada acara-acara pendek kayak apa ya? Ya macam-macam sih, dan yang isi acara ini adalah dari siswa kayak OSIS-nya gitu. Nah, nanti ada yang mengadakan acara misal dari divisi A di hari Senin, divisi B di hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian Isya, sholat berjamaah Isya lagi. Nah, setelah Isya ini biasanya free. Nah, kemudian setelah Isya ini beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang udah kelas 12 atau kelas 9 itu udah nggak ikut aktivitas-aktivitas lain. Misalnya kayak ekstrakurikuler malam itu udah nggak ikut itu lagi. Tapi benar-benar mempersiapkan UN untuk ujian nasional. Jadi ya benar-benar belajar. Untuk yang maghrib ini acaranya itu nggak setiap selesai maghrib itu ada acara, tapi acara di hari-hari tertentu. Kalau misalnya emang ada acara ya ada acara, kalau misalnya enggak ya udah nggak ada, kosong aja. Teman-teman bisa pakai waktunya untuk balik lagi ke asrama, atau kalau misalnya asramanya jauh ya mungkin bisa ke kantin, atau bisa tetap di masjid atau gimana terserah. Cuma nanti waktunya Isya harus balik lagi ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus kalau misalnya nggak sholat berjamaah gimana? Ini akan dicari oleh wali asramanya ke setiap kamarnya. Kalau misalnya nggak datang sholat berjamaah nanti akan dicatat. Kalau misalnya nanti udah tercatat poinnya sampai berapa, itu akan kena hukuman. Hukumannya beda-beda sih. Pokoknya akan kena hukuman kalau misalnya sering nggak ikut sholat berjamaah dan diem aja di kamar. Nah, untuk yang misalnya teman-teman yang kelas 12 atau kelas 9, itu kan ada persiapan UN ya. Persiapan UN itu sampai jam berapa sih? Selesai sholat Isya, itu belajar untuk mata pelajaran untuk yang di UN kan, itu sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya sudah kelas 12, itu belajarnya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Pelajarannya apa aja yang dipelajari? Kelas 12 semester 2, ya berarti kelas 2 dulu udah sisa beberapa bulan sebelum UN ya. Itu belajarnya cuma 4 mata pelajaran aja. 4 ya? 6 ya? IPA-nya 4, kemudian bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. 6 mata pelajaran itu diulang terus selama 1 semester. Dan itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Istirahatnya cuma buat sholat sama makan. Udah itu aja. Nah, terus kalau misalnya udah kelas 3, apakah kita masih bisa ikut tahosus? Nah, jadi bagi teman-teman yang masih berminat ikut tahosus, di kelas 3 masih dibolehkan untuk ikut tahosus. Kalau misalnya mau, lanjut. Kalau misalnya enggak, ya sudah. Jadi dulu tuh aku kelas 11, itu tuh kan aku ikut tahosus ya. Dan itu sebenarnya berlakunya selama 1 tahun. Tapi kalau misalnya mau diperpanjang ke kelas 3 itu silahkan. Cuma waktu itu aku merasa kayak, aku ke kelas 12 nanti takutnya nggak bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Karena kan nanti harus belajar buat UN yang aku bilang tadi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Cuma akhirnya aku mikir ya udahlah nggak apa-apa kalau misalnya bisa. Nah, waktu itu aku nggak mendaftarkan ulang, tapi ternyata tiba-tiba diumumkan dari masjid kalau aku masuk ke dalam list santri yang akhirnya didaftarkan untuk lanjut tahosus lagi. Karena di kelas 11 tahun lalunya itu udah bisa mencapai target. Akhirnya di kelas 12 aku juga ikut mempersiapkan UN plus tahosus juga. Gitu. Nah, tapi untuk yang tahosus ini, bukan tahosus, untuk yang kelas 12 maupun kelas 9 ini ada keringanan. Jadi, kita itu harusnya kan setoran akhir banget, itu tuh di akhir tahun ya. Jadi misalnya, kalau semester ganjil itu sampai akhirnya bulan Juni atau bulan Juli. Nah, kita tuh nanti ada setoran akhir kayak UAS-nya gitu loh, per akhir tahun. Nah, tapi untuk kelas 9 sama kelas 12, karena mempertimbangkan di semester 2 ini nantinya akan sibuk mempersiapkan UN, jangan sampai sibuk juga kita harus ujian akhir untuk hafalan Al-Quran. Nah, jadi biasanya dimajukan di semester ganjilnya. Jadi akhir semester 1-nya itu udah setoran, jadi nanti di semester 2-nya udah nggak ngurus-ngurus soal hafalan Al-Quran lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sampai se-struggle itu buat ngafalin Al-Quran, emang kita dapat ijazah ya, kayak kita ijazah buat UN. Iya, kita dapat ijazah. Jadi nanti saat kita lulus, kita tuh akan punya 3 ijazah. Pertama adalah ijazah yang resmi dari Diknas, atau mungkin teman-teman dari Depak, tergantung sekolahnya.
Satu yang itu adalah ijazah resmi, itu yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk daftar ke universitas. Yang kedua adalah ijazah pesantren. Ijazah pesantren ini apa sih? Ini untuk pelajaran tambahan seperti yang tadi saya sampaikan di poin 3. Pelajaran tambahan untuk fikih, tafsir, hadis, sirah nabawiyah, nahwu, sorof, bahasa Arab. Nah, itu akan ada di ijazah pesantren. Jadi yang keluarkan resmi dari sekolahnya. Ini nggak bisa dipakai untuk daftar ke kampus sih. Cuma mungkin ada beberapa kampus yang dia mungkin menekankan bidang tersebut, misalnya kayak teman-teman pengen lanjut ke Lipia atau misalnya pengen lanjut kuliahnya di Madinah atau lain-lain, mungkin itu akan bisa digunakan. Saya kurang tahu karena saya nggak daftar di kampus-kampus tersebut. Saya daftar langsung ke kampus negeri yang ada di Indonesia aja. Nah, kemudian satu lagi ada ijazah untuk tahfiz. Jadi berapapun kita punya hafalan nanti akan ditulis di ijazah tersebut. Waktu lulus aku punya hafalan 14 juz dan itu ditulis di ijazahnya. Dan untuk santri yang dia itu bisa menghafal, total hafalannya di atas 10 juz, itu ada figuranya. Kalau misalnya di bawah 10 juz nggak ada figuranya. Itu aja sih. Kalau yang lain sama semua. Nah, kemudian kalau misalnya di pondok pesantren itu emangnya ada organisasi nggak sih? Iya, ada organisasi. Jadi kalau kita di pondok pesantren tetap ada organisasi. Jadi kamu nggak benar-benar kayak apa ya, lulus itu nggak punya skill apapun, kamu tetap bisa berorganisasi. Kalau kamu memang menyukai politik, suka organisasi, di SMA maupun di SMP itu ada organisasi. Kalau di SMP ada OSIS, kalau di SMA itu ada OSPETA. Bedanya apa? Kalau OSIS itu ngurusnya lebih sempit, jadi dia cuma di sekolah aja. Tapi kalau SMA itu ngurusnya secara keseluruhan di sekolah maupun di pesantren. Tapi lebih ke pesantren sih, misalnya kayak ngadain acara yang di luar sekolahan. Kalau misalnya di sekolah kita ngapain sih? Kita sekolah aja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Terus itu kita mau ngadain acara kapan? Nah, jadi yang ospeta ini beban kerjanya lebih berat. Kita sering ngadain kayak acara nasional ataupun kadang acara yang gabungan antara putra sama putri, atau kalau enggak acara putri tapi yang lumayan besar. Dan ya udah, itu urusannya dari ospeta. Dulu kalau di ospeta itu ada divisi apa aja? Ada banyak divisi, ada divisi humas, kemudian bahasa, ada olahraga dan lain-lain. Dan saya masuk di divisi bahasa. Divisi bahasa ini termasuk divisi yang paling dibenci sama orang-orang. Kenapa? Karena di divisi ini kita yang nantinya akan mencatat nama orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab selama di asrama. Jadi 1 minggu kan 7 hari ya, libur hari Minggu nih. Nah, di hari Minggu doang kita boleh berbicara pakai bahasa Indonesia. Dari hari Senin sampai Sabtu kita nggak boleh bicara pakai bahasa Indonesia, kita harus bicara pakai bahasa Inggris atau kalau nggak bahasa Arab. Seandainya ketahuan sama petugas bahasa, orang-orang dari divisi bahasa ini, misalnya kayak aku nih, kita akan catat namanya, kemudian nanti kemudian nanti akan dipanggil. Misalnya nama-nama yang di list dipanggil masuk daftar sebagai orang dia itu yang berbicara bahasa Indonesia, atau ya intinya nggak berbicara bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Akhirnya dia ini akan dipanggil. Setelah dipanggil mereka akan disuruh kumpul di lapangan setelah maghrib kalau nggak salah, atau kalau nggak setelah isya. Ini biasa seminggu 2 kali, hari apa sama hari apa kayak gitu. Nah, nanti mereka setelah dikumpulkan di lapangan disuruh lari. Nah, untuk larinya berapa kali? Untuk orang-orang yang kena ketangkep basah kayak gitu, nggak berbicara bahasa Inggris maupun bahasa Arab, itu akan dikenakan, kalau yang pertama kalinya dia itu lari cuma 2 keliling aja. Nanti kalau misalnya udah yang kedua kali nambah lagi jadi 4 keliling, ketiga kali jadi 8 keliling, terus kayak gitu. Jadi nanti kalau udah parah banget bisa sampai lari 10 keliling. Plus nanti juga ada squat jump, terus udah itu juga sama yang lain-lain lah, cuma biasanya lari. Terus udah itu nanti juga kena denda, bayar berapa, bayar 1.000 apa 2.000 kayak gitu. Dan tapi tetap aja sampai akhir itu nggak membentuk kultur berbicara bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Karena kita tetap ngomong bahasa Indonesia sama teman kita sendiri kan. Cuma kalau misalnya emang ada petugas nih, baru kita ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, itu untuk yang bahasa tadi ya. Nah, cuma nanti tetap di akhir itu akan ada namanya balas dendam. Jadi nanti saat yang anak-anak yang divisi bahasa ini, misal aku nih ikut ospeta nih, terus udah itu divisi bahasa akan kelas 2. Nanti pas menaik ke kelas 3 atau kelas 12, kan kita udah purna jabatan ya. Itu kita udah bisa dicatat. Jadi kalau misalnya kita selama kelas 11 atau kita menjadi divisi bahasa, kita tuh kayak kebal hukum gitu. Jadi nggak boleh ada orang yang bisa mencatat kita, karena kan kita yang ya namanya ya, kalau misalnya ternyata
wah ini nama aku nih dicatat sama orang, ya udah nggak usah aku umumkan, kayak gitu aja. Nah tapi ketika kita kelas 12, orang-orang yang benci kita selama 1 tahun yang lalu itu pasti akan menuliskan nama kita biar kita itu dihukum. Dan itulah yang terjadi ke satu divisi bahasa semuanya, kecuali aku nggak ngerti kenapa. Jadi pas waktu itu diumumkan nama-nama yang kena hukuman ini, dia harus lari kan ke lapang tuh. Kalau misalnya nggak lari ke lapang, di selanjutnya dia akan kena hukuman yang double. Jadi waktu itu aku nunggu siapa ya, teman-temanku satu divisi itu dipanggil semua kecuali aku. Nggak tahu kenapa, tapi dulu aku masih ingat. Jadi dulu pernah ada satu orang anak yang dia itu kena hukuman karena ketahuan berbicara bahasa Indonesia. Nah terus udah itu dia disuruh lari, terus udah itu dia bilang dia sakit. Terus udah itu teman-temanku bilang, nggak mau tahu, kamu harus bisa lari. Terus udah itu aku bilang, gimana kalau misalnya dikurangi aja, gimana kalau misalnya dia squat jam aja. Terus oke lah, nggak apa-apa squat jam. Tapi karena squat jam itu dia disuruh squat jam 50 kali kalau nggak salah, padahal dia posisinya lagi sakit. Terus udah itu aku bilang sama dia, gimana kalau kita bagi aja, kamu squat jam 25 kali, aku 25 kali, total 50 kan. Terus udah itu ada tingkat waktu itu. Terus akhirnya akhirnya kita squat jam berdua, biar 25 di total 50. Nah kebetulan dia itu adalah termasuk orang yang berpengaruh di angkatannya. Akhirnya dia bilang sama teman-teman seangkatannya, dan akhirnya aku menjadi anak divisi bahasa yang tidak dibenci oleh orang-orang gitu. Kemudian untuk ekstrakurikuler nih, selanjutnya apa, ada ekstrakurikuler di pondok pesantren? Iya, ada ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikulernya macam-macam. Ada dari segi bahasa, untuk yang bahasa ada eskul bahasa Inggris sama Jepang. Aku pernah ikut yang eskul bahasa Jepangnya. Jadi instrukturnya ngambil dari luar, jadi bukan dari guru-guru yang di situ. Karena di sekolah kita tidak ada pembelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau untuk bahasa asingnya di sekolah itu pelajarannya bahasa Arab. Dan untuk yang bahasa Arab ini itu masuk di ijazah pesantren, jadi nggak ada di ijazah Diknas. Jadi kalau misalnya di ijazah Diknas itu yang ditulis adalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja. Kemudian untuk eskulnya ada apa lagi? Ada eskul olahraga juga, tapi aku nggak ikut eskul olahraganya. Kemudian ada eskul pramuka juga, ada paskibra juga. Nah untuk anak-anak pramuka sama paskibra ini sering banget ikut lomba ke nasional atau kalau nggak keluar sekolah. Jadi termasuk anak-anak yang populer atau anak-anak yang terkenal gitu. Dan aku tidak ikut ini juga. Jadi aku ikut bela diri. Untuk bela diri yang disediakan di sini itu apa sih? Ada taekwondo sama karate. Dan aku ikut karate. Kenapa sih aku ikut karate? Karena aku memang pengen bela diri ini dari dulu. Jadi aku emang menunggu-nunggu kesempatan kapan sih aku bisa ikut organisasi ini. Dan akhirnya saat SMA itu pertama kalinya aku bisa ikut eskul karate. Mulai dari sabuk putih sampai pas lulus itu aku akhirnya dapat sabuk coklat. Selama 3 tahun aja. Kemudian untuk event-event besar ada nggak sih? Iya, kita tuh ngadain event besar. Jadi mungkin teman-teman berpikir kalau misalnya di pondok pesantren itu kita nggak ada acara apa-apa ya, apakah kita itu mengisolasi diri gitu? Enggak mengisolasi diri. Jadi event besar itu tetap diadakan, baik eventnya itu event besar secara internal ya, untuk yang putri aja nih. Misalnya kayak acara talent gitu. Nah itu ada juga, itu khusus di asrama putri aja, kita nggak gabung sama yang putra. Seandainya ada program yang acara ini perlu gabung nih putra sama putri, misalnya kayak ada acara muhasabah atau apa, perlu gabung semuanya. Nah kita itu bisa buat acara di aula. Cuma kalau misalnya untuk acara yang gabung gitu, biasanya kita yang cewek-cewek harus ada di belakang layar, jadi kita nggak bisa jadi MC gitu di depan, itu harus yang cowok yang megang. Jadi kita yang cewek-cewek ya sampai kapanpun kalau misalnya acaranya gabung, kita nggak akan bisa memimpin acara tersebut. Selanjutnya untuk yang event besar secara nasional ini juga ada, dan ini programnya 1 tahun sekali karena biayanya juga lumayan ya. Karena biayanya lumayan, kita harus membutuhkan dana dari mana-mana. Biasanya kita minta sama alumni yang sudah sukses di luar sana untuk bisa membantu donasi untuk acaranya kita. Nah untuk yang event besar secara nasional ini biasanya kita ngadakan lomba, jadi ada lomba banyak banget, sekaligus juga nanti ada pentas seni juga di akhirnya. Dan untuk program acara ini sekitar 4 harian kayaknya, 4 sampai 1 minggu lah. Mungkin lombanya sekitar 4 hari, kemudian sisa hari yang lain itu untuk pengumumannya sekaligus acara pentas-pentas seninya gitu. Kemudian dari segi makanan kayak gimana? Nah kalau untuk dari segi makanan, itu makanannya menurutku lengkap. Jadi kita itu bayar SPP 1 bulan sekitar 700.000, itu sudah include untuk biaya SPP sekolah, kemudian asrama sama makanan, belum sama laundry. Jadi kalau di sana nyuci sendiri.
untuk semester 1 kelas 1 itu kita dapat laundry. Jadi biaya SPP itu udah include laundry. Tapi kemudian di semester selanjutnya sampai lulus itu tidak ada biaya laundry. Terus kalau misalnya kita mau nyuci gimana? Kita nyuci sendiri. Nanti kalau kita nggak mau nyuci sendiri, kita bisa minta laundry kan. Tapi laundrynya laundry berbayar. Cuma aku nggak rekomen sih. Soalnya sering banget kita laundry gitu, balik-balik barangnya ketukar. Karena kan kita barang-barangnya sama semua ya. Misalnya kayak seragam nih, bentuknya kan sama semua. Terus udah itu pakaian-pakaian lain kurang lebih sama semua, karena jadi pondok pesantren itu monopoli perdagangan. Jadi hijab yang bisa masuk ke situ adalah hijab robani, bentuknya ya begitu semua, dan modelnya itu semua, warnanya itu semua. Terus udah itu seragam, ya udah itu aja. Jadi kalau misalnya di tukang mbak laundrynya itu biasanya salah, jadi kita ketukar, akhirnya aku mikir ya udah nyuci sendiri aja lebih enak sih. Kemudian untuk makanannya juga lengkap. Nah, untuk makanan ini 3 kali sehari, makannya pagi, siang, sama sore. Pagi itu antara jam 6 sampai jam 7 pagi tadi setelah tahfiz dan sebelum berangkat sekolah. Kemudian siangnya antara jam 1 sampai jam 2. Kemudian sorenya, makan malamnya itu antara jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk lomba eksternal ada nggak sih? Iya, lomba eksternal ada. Seperti misalnya teman-teman ikut pramuka tadi, lombanya itu pasti eksternal. Kemudian paskibra, antar sekolah lombanya. Atau mungkin teman-teman suka ikut lomba debat atau speech. Ini saya pernah ikut lomba speech, itu keluar sekolah. Jadi untuk pertama kalinya lihat anak-anak sekolah lain kayak gimana seragamnya, kayak gitu-gitu. Nah, terus udah itu juga karate. Nah, untuk karate ini, kalau misalnya untuk naik sabuk aja, itu di dalam sekolah, di dalam asrama. Nah, tapi kalau misalnya mau turnamen, atau kalau enggak kita mau naik ke sabuk hitam, itu kita ikut ke acaranya yang nasional, jadi kita keluar asrama. Untuk yang naik dari sabuk coklat ke sabuk hitam, kalau nggak salah nginep bahkan 3 hari untuk persiapannya, sekaligus untuk seleksi naik sabuknya itu. Kemudian untuk akses internet ada nggak? Dulu di tahun sekitar 2019 sampai 2012 itu akses internetnya susah banget. Untuk pondok pesantren ini lokasinya ada di gunung, jangankan akses internet, untuk sinyal aja itu nggak ada. Jadi ya paling kita bisa nonton TV, dan nonton TV pun dibatasi, yaitu 1 minggu 1 kali di hari Minggu doang. Itu pun pagi antara jam 7 sampai jam 12 siang. Sampai jam 11 siang lah. Setelah itu kan kita harus ke masjid ya. Dan ya udah itu doang, kita melihat dunia luar itu ya itu aja. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif ikut lomba-lomba atau organisasi eksternal, ya kita nggak akan pernah keluar dari pondok pesantren tersebut selama 3 tahun. Kemudian adakah ada HP? Tidak ada HP. Jadi kalau HP itu cuma ada satu, namanya HP asrama. Jadi dipegang oleh wali asrama. Dan kalau misalnya kita mau pakai HP tersebut, boleh, paling SMS orang tua gitu. Nah, nelfon sama orang tua nggak bisa juga sih, karena pulsanya terbatas. Jadi orang tuanya nelfon kita biasanya. Kita SMS minta ditelepon kayak gitu. Nah, terus kalau kita SMS itu nggak gratis juga, jadi kita bayar. Misalnya bayar 200 rupiah lah atau 500 rupiah untuk 1 kali SMS yang kita gunakan menggunakan HP-nya wali asrama tersebut. Dan untuk HP-nya ini adalah HP polifonik. Kenapa dikasih HP seperti itu? Biar kita nggak aneh-aneh gitu. Jadi ya benar-benar buat SMS orang tua. Misalnya ngasih tahu nanti minggu depan datang ke sini dong, minta dijemput, atau kalau enggak ya minta ditelepon atau apa, misalnya kangen sama orang tua atau kayak gimana. Dan kita nggak boleh pegang HP masing-masing. Terus kalau misalnya apakah ada santri yang menyelundupkan HP? Ada, pastilah ada kalau yang kayak gitu. Jadi dulu pernah ada razia tuh sering banget, ya setidaknya 1 tahun 2 kali ya ada razia. Terus udah itu razia HP, cuma biasanya orang pinter lagi, HP-nya itu ada 2, jadi satu di razia, sampai yang bener-bener HP yang nggak ada apa-apanya, yang polifonik gitu, di razia. HP-nya dia sendiri yang bener-bener HP Android kayak gitu, itu diumpetin. Jadi orang kan nggak curiga, oh udah ketangkep satu, ya udah dipikir itu doang HP-nya. Terus juga nggak boleh bawa laptop. Kita sebenarnya bisa punya laptop, tapi laptop itu harus ditaruh di perpustakaan, dan kita bisa pakai kalau misalnya ada keperluan buat sekolah. Dan untuk keperluan sekolah ini biasanya kita ada suratnya lagi. Jadi ada tugas sekolah nih, terus udah itu kita bilang ke wali asrama, nanti wali asrama yang buatkan suratnya, kemudian suratnya itu kita bawa ke perpustakaan, baru kita bisa menggunakan laptopnya. Dan laptopnya ini cuma bisa digunakan di perpustakaan aja, jadi nggak bisa kita bawa ke asrama gitu. Kapan kita boleh menggunakan laptop di asrama? Kalau misalnya kita itu adalah pengurus ospeta atau pengurus OSIS. Nah, kita baru boleh punya laptop dan digunakan di asrama. Kenapa? Karena misalnya kita mau buat laporan atau apa. Tapi tetap aja kadang-kadang ini juga disalahgunakan. Ya mungkin dibuat nonton lah, atau dibuat apa yang macam-macam lah.
dan itu tuh sebenarnya nggak boleh. Kita bisa sebenarnya boleh pakai laptop untuk nonton, karena kan kalau misalnya kita pakai TV kadang-kadang TV-nya rusak. Jadi kita boleh pakai laptop untuk nonton dan lain-lain, tapi itu sebenarnya cuma di hari Minggu aja. Malam Minggu sampai hari Minggu, setelah itu malam Seninnya udah nggak boleh lagi. Cuma ya gimana ya, ya udah itu. Kadang-kadang isi laptopnya juga dicek. Jadi kita nggak boleh nonton film-film Korea, terus udah itu K-pop itu nggak boleh. Tapi tetap aja ada yang lebih pintar lagi buat menyembunyikan itu sehingga kita bisa tetap nonton K-pop dan drakor. Kemudian TV, ya TV ada seperti yang saya bilang tadi, tapi TV-nya jarang dinyalain, jadi akhirnya cepat rusak. Kemudian apalagi? Segitu aja. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain tentang kalau misalnya di pondok pesantren itu kayak gimana, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang ini.